Sahabat Logai Kreator semuanya, di video kali ini kita akan lihat putih dan hitam melakukan pola jebakan yang sama dari awal permainan pion ke E4. Dari awal permainan pion ke E4 ini, kita akan lihat putih dan hitam melakukan jebakan yang sama. Ini sering sekali dilakukan oleh para pecatur dari kalangan Grandmaster hingga tahap menengah, bahkan pemula juga kadang ikut-ikutan menerapkan pola jebakan seperti yang akan kita lihat ini. Lalu seperti apakah jebakannya? Pertama kita akan lihat saat hitam akan menerapkan jebakannya. Namun putih dapat menghancurkan rencana hitam hingga hitam mati mengenaskan. Setelah putih pion ke E4, hitam membalas dengan pion ke E5. Putih kuda ke F3, hitam kuda ke C6, putih kuda ke C3, hitam gajah ke C5. Putih mengajak pertukaran perwira dengan melakukan kuda kali pion. Setelah kuda kali kuda, pion maju menggarpu kuda dan gajah. Ini yang dimaksud putih mengajak pertukaran. Dan di sini hitam punya jebakan dari gajah kali pion. Setelah menteri kali gajah, jebakan hitam yaitu menterinya ke F6. Hitam punya harapan agar putih melakukan kesalahan yaitu menggerakkan kudanya ke D5. Mengancam menteri sekaligus mengancam skak benteng. Padahal di posisi ini, putih yang tahu jebakan hitam ini tidak akan melakukannya. Karena jika putih berani melompatkan kuda ke D5, ini adalah kesalahan yang diharapkan hitam. Karena hitam dapat melakukan skak stair, kudanya akan melompat ke F3. Skak! Setelah pion kali kuda, menteri putih akan hilang. Oke, kita lihat lagi ke posisi tadi. Lalu apa yang akan dilakukan putih pada posisi ini? Putih akan melompatkan kuda ke B5, mengancam skak benteng. Hitam tidak dapat melakukan skak menteri gratis lagi, karena jika kuda ke F3 skak, setelah pion kali kuda, hitam rugi perwira kuda. Menteri kali menteri akan ditangkap kembali dengan kuda. Satu-satu jalan untuk melindungi pion C7 hanya dengan raja harus geser ke D8. Dan putih menterinya akan ke C5. Sepintas menteri putih ini memberi tekanan pada pion C7. Padahal sebetulnya, di sini hitam terpaksa harus merelakan skak benteng terjadi, yaitu dengan menggeser raja kembali ke E8. Bisa menteri ke E7 atau kuda ke E7, namun putih dipastikan menang karena unggul posisi. Checkmate. Jika hitam berusaha melindungi pion, menteri ke F8, skakmat. Checkmate. Lalu bagaimana hitam dapat melakukan seperti ini? Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih pion ke E4, hitam kuda ke F6, putih kuda ke C3, akan terjadi pola jebakan seperti tadi, yaitu dari pertahanan dua kuda. Jika setelah kuda ke C6, putih gajah ke C4. Dan jika setelah kuda kali pion, putih kuda kali kuda. Setelah pion didorong, gajah kali pion. Karena setelah menteri kali gajah, putih juga punya jebakan, yaitu menterinya ke F3. Ada niat jahat seperti tadi. Berharap putih mengancam menteri ke D4, dan hitam akan melakukan skak menteri dengan kuda ke F6. Namun itu tidak akan terjadi, karena di posisi ini, hitam akan menggerakkan kudanya ke B4, mengancam skak benteng kali pion C2, dan seterusnya akan terjadi seperti tadi. Checkmate. Checkmate.